Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya penonton setia Windu Channel Film? Semoga selalu baik-baik aja ya. Bagi yang lagi sedih, semoga cepat diberikan kebahagiaan. Dan bagi yang lagi ada masalah, semoga cepat selesai ya masalahnya. Di kesempatan kali ini, Windu Channel Film akan menceritakan alur film yang berjudul Kung Fu Jungle tahun 2014. Ada yang udah nonton? Film ini menceritakan tentang seorang pria ahli kungfu yang biasanya berperan sebagai Ip Man, membantu polisi untuk menangkap pembunuh yang membunuh banyak guru-guru kungfu. Pokoknya sip banget lah ya film yang diperankan oleh Donnie Yen. Oh iya, tapi sebelumnya bantu kami untuk mengembangkan channel ini ya dengan cara bagi yang belum subscribe, subscribe dong karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang udah subscribe, saya doakan semoga rezekimu selalu lancar. Oke deh, kita langsung ke alur cerita filmnya aja. Pegangan, tancap gas, let's go. Kisah dimulai dengan diperlihatkannya markas besar kepolisian. Di sana tampak seorang pria bernama Han Haumo yang diperankan oleh Donnie Yen. Di sini agar lebih mudah kita pakai nama aslinya aja ya. Nah, dia datang untuk membuat laporan bahwa dirinya telah membunuh seseorang. 3 tahun kemudian, adegan berpindah ke sebuah jalan raya yang mana terdapat banyak polisi yang sedang olah TKP karena telah terjadi pembunuhan yang dipimpin oleh inspektur wanita bernama Luk Suan Sin. Korban pembunuhan itu dibunuh dengan menggunakan tangan kosong dan di sana didapatkan barang bukti sebuah besi berbentuk walet. Adegan berpindah ke tempat lain, yaitu di penjara Stanley. Terlihat Donnie Yen bersama temannya dan dia melihat sebuah acara berita di TV yang mana terdapat kasus pembunuhan kemarin dengan korban bernama Sakyan. Kasus ini sedang ditangani oleh Inspektur Lux. Karena Donnie Yen merasa mengetahui kasus pembunuhan itu, dia mencoba untuk meminta izin kepada penjaga agar dia bisa bertemu dengan Inspektur Lux. Namun, karena dia tidak diizinkan oleh para penjaga, Donnie Yen pun berinisiatif untuk mencari perhatian polisi dengan cara berkelahi dengan para napi lain. Kemudian para polisi mengamankan Donnie Yen. Di situ Donnie Yen langsung mengatakan keinginannya bahwa dia ingin bertemu dengan Inspektur Lux. Tak beberapa lama, Inspektur Lux dipertemukan dengan Donnie Yen. Donnie Yen menceritakan bahwa korban kasus pembunuhan kemarin adalah juara ahli tinju. Donnie Yen juga mengatakan bahwa dia mengetahui cara berpikir si pembunuh, yang mana dia membunuh dengan menggunakan kungfu sesuai dengan keahlian korbannya. Donnie Yen menyatakan bahwa dia bisa membantu menangani kasus ini dengan syarat Donnie Yen dibebaskan. Inspektur Lux mengabaikan permintaan Donnie Yen. Namun sebelum Inspektur Lux pergi, Donnie Yen mengatakan akan ada 7 orang nama calon korban yang akan dibunuh oleh si pembunuh. Tetap saja Inspektur Lux mengabaikannya. Scene berpindah ke sebuah gedung pameran seni. Di sana terlihat seorang pria bernama Tam King Yu, si juara tendangan. Namun tiba-tiba dia kedatangan seorang pria yang ingin menantangnya bertarung. Dia bernama Fung Yu Shao. Awalnya Tam menolaknya, namun tetap saja Fung Yu memaksanya untuk bertarung sampai mati. Tak terelakkan, pertarungan pun terjadi. Alhasil, Fung Yu berhasil mengalahkan dan membunuh Tam serta meninggalkan besi walet di dada si korban. Kemudian kasus pembunuhan Tam pun sampai di telinga Inspektur Lux sehingga ia menjadi kepikiran dengan ucapan Donnie Yen karena korban termasuk ke dalam 7 nama yang disebutkan oleh si Donnie Yen. Inspektur Lux pun langsung menemui Donnie Yen. Donnie Yen mengatakan bahwa jika tidak ingin ada korban-korban seterusnya, dia harus ikut membantu menangani kasus ini dengan cara membebaskannya. Inspektur Lux akhirnya membebaskan Donnie Yen dan di mobil, Inspektur Lux menanyai siapa target selanjutnya. Donnie Yen menggunakan urutan kungfu yang mana tinju, tendangan, kuncian, senjata, dan tenaga dalam. Donnie Yen mengajak Inspektur Lux ke Mongkok untuk pergi ke tempat Wung Chit, seorang pria ahli kuncian. Mereka pun berangkat menuju ke Mongkok. Sementara mereka OTW, kita diperlihatkan di tempat Wung Chit, dia kedatangan tamu seorang pria yaitu Fung Yu, yang mana dia menantang Wung Chit untuk bertarung hingga mati.
Sesampainya di sana, Inspektur Lux dan Donnie telah telat. Di situ, Wung Chi telah mati. Mereka pun langsung menyelidiki mayat si korban. Ketika sedang menyelidiki, Donnie melihat Fung Yu di belakang pagar besi sedang melihatnya. Sontak, Donnie pun langsung mengejarnya. Tapi sialnya, Fung Yu telah lolos melarikan diri dengan melompat ke atap gedung sebelah yang begitu jauh. Namun Donnie tidak bisa mengejarnya. Donnie memutuskan untuk pergi ke Fosan untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying dan kabur dari Inspektur Lux. Tanpa sengaja, Donnie bertemu dengan Xin Ying di tengah pasar tradisional. Singkat waktu, Donnie yang sudah berada di rumahnya tanpa sengaja menemukan besi walet yang merupakan ciri dari Fung Yu ketika membunuh. Donnie pun menanyakan kepada Xin Ying berasal dari manakah benda itu. Xin Ying menjelaskan bahwa benda itu diberikan oleh seorang pria pincang berumuran 30 tahunan yang mengamanahkan agar diberikan kepada Donnie. Di situ Donnie memberitahukan bahwa ia sedang bekerja sama dengan kepolisian untuk menguak kasus pembunuhan. Sontak, Xin Ying mencari tahu tentang benda itu di Mbah Google. Keesokan harinya, Donnie beserta Xin Ying berniat menemui seorang yang ahli di benda kuno. Orang itu mengatakan bahwa benda besi itu dinamakan walet rumah. Namun biasanya benda itu terbuat dari perak bukan besi. Yang mana dulu di Beijing ketika ada pertarungan, bagi yang kalah akan diberikan walet itu. Dan Xin Ying mengatakan bahwa benda itu berhubungan dengan kasus pembunuhan ahli kungfu. Mendengar hal itu, sontak pria satunya ikut berbicara bahwa dulu dia pernah sempat bertemu dan bertarung dengan pria itu. Dan dia memberitahukan tempat tinggalnya yaitu di daerah Sui Kuai. Singkat cerita, Donnie dan seluruh polisi langsung menuju ke tempat Fung Yu. Namun di sana mereka tidak menemukan apa-apa, penginapan itu telah kosong. Dan pemilik tempat itu mengatakan tentang Fung Yu bahwa Fung Yu seorang pengangguran yang tiap harinya berlatih kungfu tanpa memikirkan kondisi istrinya. Dia juga pernah melihat Fung Yu di atap rumah melakukan ritual gosok-gosok muka dengan garam hingga berdarah. Ternyata Donnie mengatakan dia melakukan itu agar kulitnya tebal tahan pukulan. Saat penyelidikan, mereka menemui sebuah tulisan yang mana tertulis bahwa Fung Yu ingin menjadi ahli kungfu nomor 1. Lalu Donnie, Xin Ying, dan Lux bergegas menemui korban selanjutnya yaitu si ahli senjata. Ternyata si ahli senjata sekarang menjadi tukang mie dan sekolah senjatanya telah digantikan dengan seorang pria muda bernama Hung Yip. Di waktu yang sama, di tempat lain terlihat Hung Yip yang sedang melakukan peran laga di tempat syutingnya. Tiba-tiba Fung Yu datang dan mengusir orang-orang yang berada di sana terkecuali Hung Yip. Dan pertarungan memakai senjata pun terjadi. Donnie dan Lux bergegas ke tempat kejadian, namun naasnya mereka terlambat. Terlihat Hung Yip yang telah mati terbunuh dengan hasil otopsi korban yang mengalami luka-luka sayatan senjata tajam. Di perjalanan, Lux ditelepon oleh atasannya yang mana atasannya mengatakan jika tak bisa menuntaskan kasus ini dalam 3 hari, maka dia akan dihentikan dari kasus dan Donnie pun harus kembali ke penjara. Ketika di kantor kepolisian, tiba-tiba Fung Yu menelpon dan ingin berbicara dengan Donnie. Fung Yu mengatakan jika tidak ada yang menghentikannya, maka Donnie pun akan kehilangan Xin Ying. Dengan cekatan, seluruh polisi menyadap telepon Fung Yu dan menemukan keberadaannya. Namun, sialnya ketika seluruh polisi menghampiri keberadaan Fung Yu, ternyata Fung Yu telah pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Lux, Donnie, dan para polisi mengetahui tempat tinggal Fung Yu. Namun ketika dilakukan penggerebekan, ternyata tempat itu telah kosong dan di sana mereka menemukan beberapa petunjuk, salah satunya simbol nisan kematian istrinya. Yang mana hari lusa adalah tanggal kematian istrinya dan mereka berpikir bahwa Fung Yu pasti akan datang lagi ke rumahnya. Sehingga seluruh polisi menyiapkan strategi yang dipimpin oleh Lux. Mereka memasang CCTV di seluruh arah, juga menyiapkan formasi agar dapat menyergap Fung Yu. Kemudian Fung Yu yang ditunggu-tunggu telah datang. Fung Yu datang menggunakan perahu. Karena Fung Yu merasa ada hal aneh, dia pun menyadari bahwa ada yang tidak beres. Bergegas, Fung Yu bersembunyi sehingga polisi kehilangan jejaknya. Otomatis seluruh polisi langsung gupek.
Sementara para polisi di luar mencari Fung Yu, di dalam ruangan Lux mendapatkan informasi bahwa Donnie Yen pernah dikunjungi Fung Yu di penjara dengan adanya rekaman CCTV di penjara. Lantas mengetahui informasi yang belum akurat itu, Inspektur Lux langsung menodongkan pistolnya ke arah Donnie Yen. Tanpa sadar, Xin Ying kabur dari ruangan itu dengan niat ingin menemui Fung Yu, dan otomatis itu membuat polisi gupek serta Donnie Yen langsung mengambil sikap. Di waktu yang sama, Xin Ying mencoba menemui Fung Yu untuk memberikan abu istrinya. Fung Yu malah ingin membunuh Xin Ying. Fung Yu yang berhasil mengalahkan Xin Ying langsung kabur dari situ, dan ketika Donnie Yen datang, dia tampak kaget melihat Xin Ying terluka. Di situ Donnie Yen melihat bayangan Fung Yu dari celah-celah jendela. Donnie Yen sontak langsung mengejarnya hingga mereka jatuh ke sebuah perahu dan memecahkan abu milik istrinya Fung Yu. Kemudian Fung Yu berhasil kabur menggunakan perahu dan terjadi kejar-kejaran antara polisi dan Fung Yu. Dan Fung Yu pun berhasil kabur lagi. Dan ketika para polisi mengevakuasi para korban, Lux mendengar suara Donnie Yen melalui HT yang mana Donnie Yen menjelaskan dia tidak bekerja sama dengan Fung Yu. Fung Yu menemuinya di penjara untuk mengajaknya bertarung, karena apabila Donnie Yen menolak maka Fung Yu akan membunuh Xin Ying. Nah, dari situlah Donnie Yen berusaha membantu polisi agar keluar dari penjara dan dapat melindungi Xin Ying. Tak lama kemudian, datanglah anggota polisi lainnya yang menyatakan kepada Lux bahwa atasannya meminta untuk berhenti menangani kasus ini dan diganti dengan inspektur lain. Kita pindah ke beberapa waktu kemudian, terlihat Donnie Yen yang sedang duduk sendiri teringat ucapan Fung Yu bahwa kungfu itu untuk membunuh. Disitulah Donnie Yen berpikir seharusnya dia membunuh Fung Yu agar tidak ada korban terus-menerus. Dan sementara di tempat lain, Lux yang sudah tidak menangani kasus ini tetap berniat menyelesaikan kasus ini. Dia bergegas kembali ke rumah Fung Yu untuk mencari tahu petunjuk lain. Dan benar saja, dia menemukan nama-nama korban di dinding dan korban selanjutnya adalah Shao Henian. Nah, kita pindah ke tempat kerjanya Shao Henian. Ternyata Fung Yu sudah berada di sana untuk mencari tahu plat mobil Shao Henian dan arah jurusan kemana mobilnya. Lalu Fung Yu menyetop mobil itu dan ternyata mobil itu sudah digantikan oleh Donnie Yen, dan Donnie Yen di situ menyatakan bahwa dia ingin menantangnya. Sementara Shao Henian segera menelpon Lux untuk menginformasikan bahwa Donnie Yen menggantikan menyetir mobilnya dan menyuruh menelpon Lux. Kembali ke Donnie Yen, Fung Yu pun sangat senang mendengar itu dan menyatakan agar bertarung sampai mati. Di tengah perkelahian, Fung Yu hampir saja tertabrak mobil truk, namun Donnie Yen menyelamatkannya. Dan juga karena mengerem kaget, bambu-bambu itu yang dibawa truk berhamburan. Lalu mereka mengambil bambu itu sebagai senjata perkelahian. Saat detik-detik Donnie Yen ingin menang, awalnya dia ingin menghabisi Fung Yu, namun dia teringat janjinya kepada Xin Ying untuk menahan tinjunya. Tanpa diduga, di tengah lamunan Donnie Yen tiba-tiba ada truk melintas yang mengakibatkan mereka bertarung di bawah mobil-mobil yang sedang melintas dan Donnie Yen terseret mobil. Donnie Yen terseret jauh hingga tidak sadarkan diri, dan ketika detik-detik kemenangan bagi Fung Yu ingin menghabisi Donnie Yen, datanglah Lux dengan mengarahkan pistol kepadanya. Namun, malahan Fung Yu melawan hingga menyebabkan Lux menembaknya. 3 bulan kemudian, terlihat Donnie Yen yang sedang di dalam penjara disegani oleh teman-temannya, dan di hari itu juga dinyatakan Donnie Yen dibebaskan. Itu artinya film pun berakhir.
Nah, gimana? Seru dan keren ya, seorang Donnie Yen yang biasanya berperan kalem, namun di film ini dia sedikit sangar dan agresif. Haha. Pelajaran yang kita ambil di film ini adalah jangan lupa digosok mukanya biar agak tebel tuh muka. Oke. Pelajaran yang kita ambil adalah bela diri itu tidak digunakan untuk membunuh atau menindas, namun untuk melindungi orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Nah, buat kalian semua yang sayang sama aku, kalau sayang jangan lupa like dan subscribe dong, serta nyalakan loncengnya. Makasih yang udah nonton, jangan lupa tonton video lainnya. Salam sayang dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.